Bisa jadi ini kayak kebetulan aja yang viral SS, tapi bisa jadi sebenarnya ini adalah permasalahan yang banyak dialami oleh pekerja-pekerja di luar sana yang kebetulan nggak viral gitu. Aturan ketenaga kerjaan kita cukup bagus sebenarnya, kayak pemotongan upah cukup restriktif, aturan-aturan mengenai upah, mengenai hak-hak lain itu sebenarnya cukup bagus. Tapi ketika dia cuma bagus di atas kertas, apa gunanya? Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Quite shocking ngelihat berita gitu ke minggu lalu sebenarnya ada satu informasi di mana sebuah tempat makan, kita sebut aja tempatnya warung SS gitu, memberikan sebuah statement bahwa pegawai yang menerima bantuan subsidi upah dari pemerintah itu akan dipotong gajinya, kurang lebih sebesar Rp300.000. Ini bikin netizen lumayan banyak buat yang nge-follow @HRD Bacot, @Workfast tuh kayaknya ini jadi diskusi yang lumayan hangat itu pada saat itu. Even kementerian sudah memberikan jawaban bahwa tidak ada pemotongan gaji, SS pun juga sudah menarik kebijakan tersebut, tapi ini masih menjadi tanda tanya besar gitu. Bagaimana caranya tenaga kerja ini melindungi hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan gitu. Apakah yang dilakukan SS ini totally salah dan mungkin kita sebagai pegawai bisa nge-sue atau apapun itu? Kita bakal coba kulik di Suara Akademia kali ini. Let me introduce myself. My name is Muammar Syarif. Saya podcast produser dari The Conversation Indonesia. Dan buat episode kali ini kita bakal ngobrol sama Mbak Nabila Rizfa Izzati, dosen dan juga peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Halo Mbak Nabila, apa kabar Mbak? Halo, baik, alhamdulillah. Oke, Mbak, ini beritanya lumayan rame. I saw your tweet di Twitter buat ngerespon ini juga ya Mbak ya. Ini agak-agak lumayan bikin geger pada saat itu. Ngelihat kasus ketika warung SS gitu ngumumin mereka bakal motong gaji karyawan yang nerima bantuan subsidi upah gitu dari Kementerian Tenaga Kerja. Tanggapan Mbak Nabila pertama kali baca berita ini gimana nih Mbak? Kalau pertama kali dengar ini memang yang paling menarik ada dua isu ya sebenarnya dari ini. Yang pertama adalah soal pemotongan upah yang dilakukan dengan tidak sesuai prosedur sebenarnya dengan semena-mena. Dan yang kedua sebenarnya ini juga isu terkait kesalahpahaman pemberi kerja mengenai apa itu BSU atau bantuan subsidi upah. Jadi ada dua isu yang sebenarnya menarik untuk dieksplor ketika kita bicara soal kasus SS kemarin, karena bisa jadi ini kayak kebetulan aja yang viral SS, tapi bisa jadi sebenarnya ini adalah permasalahan yang banyak dialami oleh pekerja-pekerja di luar sana yang kebetulan nggak viral gitu. Oke, jadi memang ada dua sudut pandang. Tapi kalau kita berbicara soal motong gaji karena BSU itu sendiri, Mbak. Tadi Mbak Nabila juga bilang kayak sebenarnya banyak pemberi kerja yang gagal paham soal BSU ini gitu. Emang sebenarnya BSU ini fungsinya buat apa sih? Supaya let's say buat orang-orang pada ngerti deh. Iya, jadi BSU ini kan kalau misalnya secara istilah gitu ya, dia adalah bantuan subsidi upah. Dan kebijakan mengenai BSU ini keluar pertama kali pada saat pandemi COVID, di saat memang ada banyak perusahaan yang melakukan pemotongan upah karena pandemi, dengan alasan pandemi. Pada saat itu kemudian muncul kebijakan BSU yang sebenarnya tujuan utamanya memang untuk membantu pekerja, jadi memberikan bantuan. Jadi bisa dikatakan sebenarnya BSU ini semacam BLT, bantuan langsung tunai, tapi sasarannya adalah pekerja. Jadi kalau BLT secara umum itu kan sasarannya masyarakat umum. Kalau BSU itu sebenarnya saya memandangnya sebagai BLT yang sasarannya adalah pekerja. Sehingga kemudian data yang digunakan adalah data BPJS Ketenagakerjaan, karena itu adalah data yang dianggap paling relevan ketika bicara soal pekerja. Eh, tetapi karena judulnya adalah bantuan subsidi upah, banyak pemberi kerja yang sepertinya keliru memahami bahwa bantuan itu adalah untuk bantuan bagi mereka, untuk memberikan upah bagi pekerja. Itu yang kemarin akhirnya membuat isu-isu seperti SS itu muncul. Pemberi kerja kemudian bilang bahwa karena kamu sudah dapat pekerja-pekerja yang sudah dapat BSU, sudah ada bantuan upah dari pemerintah 300.000 kali dua kan. Jadi kalau misalnya BSU itu kan kita dapat 600.000 satu bulannya 300.000, maka kemudian pemberi kerja merasa bahwa kewajiban dia untuk memberi upah pekerja berkurang 300.000. Maka kemudian dilakukanlah pemotongan upah. Padahal sebenarnya konsep BSU itu tidak seperti itu. Konsep BSU adalah purely bantuan untuk pekerja, bukan bantuan untuk
pemberi kerja dalam memberikan upah. Tapi karena judulnya adalah bantuan subsidi upah, maka dan dia muncul pertama kali karena ketika pandemi COVID yang memang sedang banyak melakukan pemotongan upah karena perusahaan merugi atau karena COVID, maka kemudian sepertinya muncul tendensi atau muncul pandangan-pandangan yang tidak seragam mengenai apa itu sebenarnya BSU. Oke, tapi ini sebenarnya diperbolehkan nggak sih buat pemberi kerja tuh kayak, oke ini gajinya kita potong aja karena dapat BSU, atau sebenarnya ngelanggar hukum nih, Mbak? Jawaban singkatnya sebenarnya tidak diperbolehkan, karena kan sebenarnya ketentuan mengenai pemotongan upah itu diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan PP Pengupahan. Jadi dalam PP Pengupahan ada pasal 63 mengenai pemotongan upah yang di situ memberikan alasan-alasan apa saja yang sebenarnya boleh dijadikan alasan untuk melakukan pemotongan upah. Sebentar, saya akan cek dulu takutnya keliru. Kalau misalnya udah bunyi pasal tuh, meskipun saya dosen hukum, saya lebih memilih untuk membaca. Jadi pasal 63 ayat 1 PP Pengupahan itu mengatakan bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 alasan yang diperbolehkan untuk melakukan pemotongan upah. Yang pertama adalah denda, yang kedua ganti rugi, yang ketiga uang muka upah, yang keempat sewa rumah, sewa barang milik perusahaan yang disewakan dari pengusaha ke pekerja, yang kelima utang atau cicilan utang, dan yang keenam adalah kelebihan pembayaran upah. Kalau yang ke denda, ganti rugi, dan uang muka upah itu hanya boleh dilakukan ketika dia sebelumnya sudah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi dia sifatnya nggak boleh accidental gitu, kayak tiba-tiba perusahaan melakukan pemotongan upah karena ada ganti rugi. Ganti rugi itu konsepnya sangat berbeda ya dengan perusahaan mengalami kerugian ya. Ganti rugi kan ketika ada damage gitu, misalnya ada damage yang dilakukan oleh pekerja yang kemudian merugikan perusahaan, yang membuat perusahaan meminta ganti rugi kepada pekerja. Dan itu juga harus sudah sebelumnya diatur dalam perjanjian kerja bersama bahwa akan ada pemotongan upah ketika ada ganti rugi, ketika pekerja melakukan kesalahan apa saja, misalnya seperti itu. Denda juga seperti itu, jadi sifatnya nggak accidental. Sedangkan kalau 3 alasan yang lain, yaitu sewa rumah, utang, dan kelebihan pembayaran upah, yang sewa rumah, utang, dan sewa rumah dan utang itu boleh berdasarkan kesepakatan. 2 alasan itu adalah boleh berdasarkan kesepakatan. Tapi kan itu cukup clear ya konteksnya apa. Jadi ketika ada hutang yang dilakukan pekerja, yang diambil pekerja kepada pengusaha, dan kemudian hutang itu dibayarkan dengan cicilan pemotongan upah, itu diperbolehkan. Asalkan ada kesepakatan kedua belah pihak. Nah, yang terakhir adalah kelebihan pembayaran upah. Kelebihan pembayaran upah ini adalah satu-satunya alasan pemotongan upah yang tidak memerlukan kesepakatan sebelumnya. Jadi nggak perlu diatur di peraturan perusahaan, PKB maupun perjanjian kerja, dan nggak perlu juga ada kesepakatan pekerja sebelum melakukan ini. Konteks kelebihan upah ini karena konteks kelebihan upah itu dianggap paling sederhana untuk bisa dipahami, karena kan misalnya kita upah, let's say misalnya ada pekerja upah 5 juta, kemudian sebelum jatuh tempo upah dia sudah dibayar di awal, misalnya sudah dibayar sebelumnya 7 juta, atau di bulan sebelumnya dia ternyata kelebihan upah, dia ditransfer 7 juta, maka di bulan selanjutnya dia akan dikurangi upahnya dari kelebihan upah sebelumnya. Maka kemudian itu tidak perlu untuk dilakukan kesepakatan, tidak perlu ada kesepakatan sebelumnya, nggak perlu diatur sebelumnya, bisa dilakukan sepihak. Permasalahannya adalah cerita saya sebelumnya yang soal BSU itu tadi, kesalahpahaman pengusaha bahwa BSU itu adalah gantinya upah, jadi sebagian dari gantinya upah yang seharusnya dia berikan, itu saya curiga itu kemudian membuat pengusaha, pemberi kerja dalam hal ini punya pandangan bahwa pekerja yang sudah dapat BSU itu upahnya lebih. Karena yang dia potong kan sesuai dengan BSU kan, jadi dia dapat BSU 600.000, maka kemudian gajinya dipotong 300.000 kali 2. Ini kan berarti muncul dari pandangan bahwa ada 2 kemungkinan sih, antara dia nggak bodoh amat sama sekali dengan aturan ketenagakerjaan, dia sama sekali nggak ngikutin aturan ketenagakerjaan yang sebenarnya mengatur secara limitatif apa itu alasan-alasan yang diperbolehkan untuk pemotongan upah, atau dia berasumsi bahwa BSU itu adalah bagian dari upah, sehingga ketika orang yang dapat BSU, maka upahnya lebih, sehingga kemudian boleh diambil
boleh diambil di bulan selanjutnya. 300.000, pemotongan 300.000 kali 2, yang sebenarnya persis sama dengan BSU yang didapatkan. Dan ini dua-duanya keliru. Tentu saja dua-duanya keliru, karena konsep pemahaman BSU yang seperti ini keliru, dan ketika pemahaman BSU yang seperti ini keliru, maka tidak ada alasan di pasal 63 yang bisa digunakan sebagai pembenaran, sebagai alasan pembenar untuk melakukan pemotongan upah, sebagaimana yang dilakukan oleh SS. Jadi itulah kenapa akhirnya kan Disnaker turun tangan dan kemudian bilang bahwa kamu nggak boleh melakukan ini. Kalau nggak salah Disnaker DIY dan juga BPJS Ketenagakerjaan DIY sama-sama melakukan sidak waktu itu ke perusahaan, yang kemudian membuat perusahaan akhirnya meng-cancel kebijakan mereka untuk melakukan pemotongan upah. Jadi sebenarnya sudah clear bahwa secara normatif hal tersebut tidak boleh dilakukan. Oke, artinya kalau secara regulasi, pemerintah tuh udah bikin aturan yang jelas, tapi pemberi kerjanya sendiri nih Mbak yang punya persepsi sendiri, atau malah kayak bandel banget, kayak udahlah nggak usah diikutin. Artinya secara nggak langsung, kita bisa pointing nih, pemberi kerja yang harusnya belajar soal peraturan tenaga kerja yang lebih detail dong, atau gimana? Kalau kita ngomong di dalam dunia yang ideal, memang harusnya seperti itu ya. Di dalam dunia yang ideal kan memang pemberi kerja seharusnya yang paling aware terhadap aturan ketenaga kerjaan, karena yang bertugas untuk memberikan, yang berkewajiban untuk memberikan hal-hal tersebut kan sebenarnya adalah pemberi kerja. Sehingga ketika dia tidak melaksanakan kewajibannya atau dia tidak melaksanakan kewajibannya, maka kan secara tidak langsung dia sebenarnya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Idealnya memang seperti itu. Pemberi kerja harusnya lebih aware dengan ketentuan peraturan ketenaga kerjaan yang ada. Tapi permasalahannya adalah karena memang di lapangan yang terjadi banyak seperti itu, mau tidak mau pekerja yang juga harus aware terhadap aturan ketenaga kerjaan. Karena ketika kemarin saya beberapa kali ngobrol-ngobrol dengan teman-teman pekerja gitu ya soal pemotongan upah, kebanyakan dari kita kan juga nggak tahu gitu. Kebanyakan dari kita yang sebenarnya bekerja ini tadi, yang sebenarnya hak-haknya dilindungi oleh aturan ketenaga kerjaan, itu juga banyak yang nggak tahu gitu. Soal sebenarnya perusahaan bisa nggak sih melakukan ini ke saya gitu. Dan ketidaktahuan kita inilah yang kemudian bisa dikatakan melanggengkan pelanggaran-pelanggaran ini. Saya nggak mau bilang bahwa salahnya ada di pekerja karena dia nggak tahu, karena lagi-lagi kan secara hukum harusnya yang punya kewajiban adalah yang memahami gitu. Kamu punya kewajiban untuk melakukan sesuatu, ketika kamu tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka kamu melanggar, maka seharusnya kamu memahami aturan hukum yang berlaku. Dan secara resource juga, perusahaan itu kan punya HRD, punya SDM, punya bagian legal, yang memang tugasnya adalah, salah satu tugasnya adalah memastikan bahwa praktik ketenaga kerjaan yang ada di perusahaan tersebut itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi karena kenyataan di lapangannya itu banyak pelanggaran yang terjadi, maka memang menjadi penting juga bagi para pekerja seperti kita untuk bisa memahami hak-hak kita tuh apa, ngelihat sebenarnya aturannya seperti apa, supaya praktik-praktik kayak gini tuh nggak langgeng gitu. Saya yakin yang pertama kali memviralkan itu tadi juga bisa jadi karena dia aware bahwa seharusnya perusahaan nggak melakukan ini gitu kan. Entah karena perasaan ketidakadilan, timbul karena perasaan ketidakadilan, atau karena dia memang yakin bahwa secara normatif perusahaan nggak bisa melakukan itu, yang kemudian membuat dia melakukan protes dengan cara memviralkan itu kan gitu. Jadi dan ketika tidak ada yang berpikir seperti itu, ya ini nggak akan ada yang tahu. Mungkin semuanya jalan as per usual aja gitu. Jadi pentingnya pekerja untuk bisa juga aware terhadap ketentuan ketenaga kerjaan yang ada itu menjadi krusial di sini. Oke, jadi memang sebenarnya pekerja juga harus mengetahui bagaimana dia di-treat dan dia dilindungi secara hukum gitu ya, Mbak Nabila ya. Tapi ini bakal jadi lumayan lumayan jadi diskusi yang lumayan hangat gitu ketika kita berbicara karyawan dan juga haknya, karena di luaran sana banyak banget nih pemberi kerja yang tidak ngasih hak yang seharusnya pegawai mereka dapetin di tempat kerja nih Mbak. Dan apa aja yang harus karyawan lakuin nih buat dapetin hak-hak yang seharusnya mereka terima? Apa aja? Oke. Kalau apa yang harus dilakukan karyawan untuk mendapatkan hak yang mereka terima, sebenarnya dalam konteks ketenaga kerjaan
ketika kita melakukan pekerjaan, ketika kita menandatangani kontrak kerja dan kita melakukan kewajiban kita yaitu melaksanakan pekerjaan, maka secara otomatis hak-hak ketenaga kerjaan itu seharusnya kita dapatkan secara langsung. Namun, jika pada praktiknya ternyata hak tersebut tidak kita dapatkan, maka dalam hukum ketenaga kerjaan ini bisa dikategorikan sebagai perselisihan hak. Jadi perselisihan hak adalah kondisi di mana kita sebagai pekerja itu tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya kita dapatkan. Jadi misalnya kita nggak mendapatkan upah sesuai dengan yang kita sepakati di awal, atau kita dapat upah tapi dipotong, atau misalnya kita dapat upah tapi di bawah UMR, atau kita nggak dapat upah lembur, hal-hal seperti itu bisa masuk ke dalam kategorisasi perselisihan hak. Nah, ketika terjadi perselisihan hak, maka hal pertama yang bisa dilakukan dalam konteks ketenaga kerjaan adalah melakukan perundingan bipartit. Nah, perundingan bipartit ini kelihatannya kayak apa tuh perundingan bipartit? Perundingan bipartit itu secara umum sebenarnya artinya adalah melakukan penyelesaian secara internal di perusahaan. Jadi bisa dilakukan dengan advokasi secara internal di perusahaan. Jadi kita bisa lapor ke HRD misalnya atau unit terkait bahwa kita tidak mendapatkan haknya, kita sebagai pekerja tidak mendapatkan haknya, dan kita menuntut hak ini untuk diberikan kepada kita. Maka kemudian akan terjadi perundingan antara perusahaan dengan pekerja untuk berusaha menyelesaikan permasalahan ini. Ketika ternyata nggak goal juga, nggak selesai juga perselisihannya, kita tetap nggak dapat hak ini tadi, maka step selanjutnya yang bisa dilakukan adalah melakukan mediasi. Mediasi ini maksudnya adalah biasanya dilakukan dengan cara kita lapor ke Disnaker terkait. Karena yang akan menjadi mediator dalam perselisihan ketenaga kerjaan, orang ketiganya itu adalah mediator dari Disnaker. Jadi biasanya pengawas ketenaga kerjaan. Jadi biasanya mekanismenya adalah kita sebagai individu itu bisa lapor ke Disnaker setempat, atau bisa juga kemudian diwakilkan oleh serikat pekerja. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu ada serikat pekerja, maka kita bisa lapor ke serikat pekerja untuk bisa membantu kita dalam perundingan bipartit yang tadi sebelumnya, dan ketika perundingan bipartit ini tidak selesai, maka serikat pekerja ini bisa mewakili untuk lapor ke Disnaker. Dan nanti akan dilakukan perundingan 3 arah. Jadi Disnaker akan manggil perusahaan, akan manggil pekerja, dan akan ada perundingan 3 arah antara pekerja, perusahaan, dan mediator dari Disnaker. Kalau Disnaker ini kan biasanya mereka memang bergerak dalam konteks sangat normatif ya. Jadi sepanjang hak kita itu memang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka standingnya Disnaker akan berusaha memastikan bahwa hak-hak tersebut diberikan, hak-hak normatif tersebut itu diberikan. Ketika ternyata ini nggak goal juga, maka sampailah kita ke tahap terakhir. Jadi kalau misalnya mediasi itu sebenarnya kita bisa memilih kalau kita nggak mau lapor Disnaker, kalau dalam ketenaga kerjaan itu kita bisa juga pakai mekanisme konsiliasi. Jadi kita pakai konsiliator, kalau konsiliator tuh orang ketiganya adalah profesional yang non orang Disnaker. Tapi ini pilihan yang jarang sekali dipilih karena kurang populer gitu. Yang paling mudah dilakukan memang adalah kita maju ke Disnaker dan kemudian lapor gitu. Karena kalau misalnya kita lapor ke Disnaker kan tanpa biaya. Jadi sebenarnya mediasinya kemudian ditanggung oleh Disnaker setempat. Kalau itu ternyata nggak goal juga, maka kemudian Disnaker akan bikin surat nih bahwa sudah dilakukan perundingan, sudah dilakukan mediasi, dan nggak ketemu gitu, tidak terselesaikan. Nah, surat ini kemudian biasanya akan jadi pengantar untuk pekerja melaporkan, mendaftarkan kasus ke Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi dia bisa melaporkan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk kemudian akan ada persidangan yang berusaha menyelesaikan hal ini. Tapi biasanya kalau perselisihan yang sifatnya hak itu biasanya diusahakan sekali selesai di mediasi. Karena kalau misalnya masuk ke PPHI itu biasanya akan lama banget gitu. Jadi dia prosesnya akan lama. Biasanya PPHI itu kebanyakan kalau konteksnya kayak perselisihan PHK itu biasanya akan masuk ke PPHI. Cuman kalau misalnya hak itu kebanyakan selesai antara di bipartit atau di mediasi. Oke, tapi kan banyak juga pekerja yang diancam dalam tanda petik ya Mbak ya. SS kemarin tuh diancam kalau emang kamu nggak terima dan kebijakan ini silahkan mengundurkan diri gitu. Atau mungkin ada ancaman yang strict kalau kamu nggak terima kami pecat gitu-gitu. Kalau misalnya pekerja udah nerima ancaman nih Mbak, padahal udah mencoba ngikutin alur, tapi perusahaan masih tetap neken gitu. Dengan situasi sekarang yang nyari kerja kayaknya susah. Nah, kalau udah ancaman kayak gini masuk, apakah tetap dengan jalur yang tadi disebut atau bisa lapor kemana gitu?
Ini pasti ujung-ujungnya mau nanya kalau misalnya kita punya kita punya masalah ketenaga kerjaan diviralkan itu bagus atau enggak sebenarnya ya. Soalnya Yes, biasanya gitu. pertanyaannya itu. Karena kadang-kadang gini Mbak, dilaporkan, nggak ada ujung-ujungnya juga, yang ada malah kita ditekan lagi gitu. Betul. Sebenarnya itu pertanyaan yang sering muncul ya memang sebagai pekerja mau nggak mau nggak cuma sebagai pekerja lah sebagai masyarakat Indonesia gitu ya kita sering melihat bahwa kasus-kasus apapun itu mau itu kasus pidana mau itu kasus-kasus ketenaga kerjaan seperti ini itu ujung-ujungnya akan lebih cepat diselesaikan akan lebih cepat progresnya ketika kita membawa media gitu kita membawa media sosial dan saya sendiri tidak menafikan bahwa memang kenyataan di lapangan berkata seperti itu. Secara normatif memang nggak ada nih guidance-nya. Kok kita ada kok kita ada perselisihan ketenaga kerjaan, kemudian mekanisme yang kita lakukan adalah memviralkan di sosial media itu tentu secara hukum tidak ada. Tapi mau tidak mau memang kenyataan di lapangan mengatakan bahwa proses mekanisme seperti ini tuh banyak dipilih karena posisi tawar yang tidak seimbang, yang kemudian mencari masa paling mudah itu adalah dengan menggunakan sosial media. Jadi kalau misalnya ditanya boleh atau enggak kita melakukan seperti itu, saya sih nggak bilang tidak boleh ya. Itu salah satu pilihan. Menurut saya itu adalah salah satu pilihan yang bisa digunakan yang saat ini sebenarnya mungkin malah paling demokratis gitu, terasa paling demokratis gitu. Semua bisa mengakses, semua bisa kemudian menjadi bagian dari itu jadi pihak tanpa kemudian berlama-lama bisa bikin tweet di Twitter bisa memviralkan di Instagram atau seperti apa jadi sebenarnya itu memang mekanisme yang sekarang bisa dilakukan tapi harus tetap diingat bahwa ketika masalah itu sudah dilemparkan ke sosial media di media terutama sosial media akan ada plus minusnya. Plusnya itu tadi dia akan kemungkinan akan lebih cepat ditangani, tapi tentu saja minusnya dia sangat mungkin untuk bisa menjadi bola liar gitu. Dia sangat mungkin untuk bisa menjadi bola liar karena kita tuh nggak pernah tahu kemana angin membawa netizen itu tuh nggak pernah bisa ketemu gitu. Kira-kira akan kayak gimana respon dari netizen itu tuh kita nggak pernah bisa membayangkan. Jadi sangat mungkin kemudian kasus-kasus yang dibawa ke sosial media ini akan menjadi bola liar yang belum tentu menguntungkan bagi kita sebagai pekerja juga karena bisa terutama dalam konteks kasus-kasus yang hubungan kerjanya masih ada ya itu viralitas tuh mau tidak mau harus dipikirkan sebagai salah satu eksesnya bisa jadi merusak hubungan industrial itu sendiri kan dan itu sebagai pekerja sebenarnya kan kurang menguntungkan bagi kita jadi itu salah satu positif negatif yang perlu dipertimbangkan. Jadi kalau saya ditanya, saya selalu mengatakan bahwa kalau bisa itu menjadi opsi terakhir, bukan menjadi opsi pertama. Dan kalaupun dia dilakukan, itu sebaiknya dilakukan dengan strategis gitu, dengan pertimbangan yang matang, dengan memikirkan siapa orang yang akan maju di sosial media, apakah pakai akun anonim misalnya, atau misalnya pakai akun ketiga, akun orang ketiga yang nggak ada hubungannya dengan perusahaan tersebut, atau misalnya bekerja sama terlebih dahulu di belakang layar dengan misalnya serikat pekerja yang cukup aktif di sosial media. Jadi semua strategi tersebut bisa dipikirkan. Yang menjadi kurang strategis adalah ketika dia dilakukan sekedar jadi luapan emosi gitu. Karena itu yang kemudian akan bisa justru menjadi titik apa ya bisa jadi berbalik gitu, bisa jadi berbalik arah ke kita dan justru tidak menguntungkan bagi pekerja. Jadi bisa dilakukan, tentu saja itu tidak dilarang untuk dilakukan. Nggak ada aturan di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ngomongin soal sosial media gitu ya. Jadi kita kembali ke asas awal bahwa it's a free speech after all gitu. Jadi boleh-boleh aja, tapi tetap dipikirkan positif dan negatif dari viralitas itu tadi. Pemberi kerja lebih takut di cancel customer soalnya Mbak daripada pegawainya sendiri. Exactly, betul. Saya sangat menyadari hal itu. Jadi makanya kayak yang sangat bisa dipahami sih. Kenapa kok kemudian sosial media itu akhirnya jadi pilihan bagi banyak pekerja gitu. Oke, intinya memang akhirnya pemberi kerja harus ngerti aturan dan juga melindungi pegawainya. Pegawai juga harus tahu peraturan seperti apa supaya akhirnya bisa dapat hak yang diterima dan pemberi kerja pun juga bisa memberikan hak yang seharusnya diterima based on kontrak lah, based on aturan, kurang lebih gitu ya artinya ya Mbak Nabila ya. Ada yang disampaikan lagi kan Mbak mengenai isu ini dan juga mungkin
Ini sebenarnya kayak jadi isu yang kelihatan karena viral aja. Padahal kalau kita ngelihat lingkungan kerja dimanapun itu di Indonesia masih banyak nih yang haknya nggak dikasih lah atau mungkin kayak ditahan-tahan lah. Ada yang mau disampaikan lagi, Mbak Nabila? Kalau tadi kan kita udah ngomong dari sisi pemberi kerja maupun dari pekerja ya. Jadi pemberi kerjanya harus lebih aware, pekerjanya juga harus lebih aware. Tapi tentu saja tidak bisa dilupakan bahwa pihak ketiga dalam hubungan kerja itu adalah pemerintah. Jadi karena hubungan kerja itu begitu tidak setara, mau tidak mau, meskipun hubungan kerja itu seakan-akan sifatnya privat gitu, perjanjian antara pekerja dan pengusaha, karena bargaining position yang sangat berbeda ini tadi kan, maka kemudian pemerintah perlu hadir untuk memastikan bahwa undang-undang ketenagakerjaan, aturan-aturan ketenagakerjaan yang sudah dibuat dengan cukup melindungi pekerja itu tadi, itu benar-benar bisa melindungi pekerja. Dan untuk memastikan hal ini, tentu saja peran dari pengawas ketenagakerjaan, peran dari Disnaker setempat itu menjadi sangat krusial. Yang juga sering kami kritisi adalah kenapa Disnaker itu juga baru jalan ketika ada kasus-kasus yang sudah terjadi gitu loh, sudah terjadi dan bahkan nggak cuma sudah terjadi tapi sudah viral karena dari kasus kemarin misalnya kan jadi banyak yang cerita bahwa jadi ketahuan bahwa ternyata BPJS ketenagakerjaan dari perusahaan ini macet dari sejak tahun 2020. Sebenarnya sudah cukup banyak juga yang laporan bahwa ada masalah terkait soal BPJS ketenagakerjaan mereka. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa pelanggaran-pelanggaran ketenagakerjaan ini sudah terjadi sebelumnya, tapi Disnaker juga baru gerak cepat ketika ada kasus yang viral di sosial media. Jadi mau nggak mau kita seakan-akan membenarkan dong stereotip bahwa kasus itu harus viral dulu baru kemudian bisa diselesaikan. Padahal seharusnya kan nggak kayak gitu. Idealnya adalah semua pelanggaran ketenagakerjaan itu tidak hanya diselesaikan, tapi kalau perlu juga dicegah oleh peran pengawas ketenagakerjaan dengan melakukan audit secara berkala dan kemudian melakukan pengawasan, ngecek BPJS-nya jalan atau enggak. Itu adalah tugasnya memang. Itu udah tugas dari Disnaker, udah tugas dari pengawas ketenagakerjaan. Ini yang kita kadang-kadang juga lalai gitu loh mengingatkan para kita tuh maksudnya bukan pekerja ya, cuman maksudnya dari sisi akademisi itu kita juga harus lebih sering gitu meminta akuntabilitas dari pemerintah untuk lebih serius menegakkan aturan ketenagakerjaan yang sudah dibuat dengan susah payah itu tadi. Aturan ketenagakerjaan kita cukup bagus sebenarnya, kayak pemotongan upah cukup restriktif, aturan-aturan mengenai upah, mengenai hak-hak lain itu sebenarnya cukup bagus. Tapi ketika dia cuma bagus di atas kertas, apa gunanya? Dan kalau misalnya dia tidak benar-benar ditegakkan gitu. Dan ditegakkan itu nggak bisa cuma dengan berharap kebaikan hati dari pemberi kerja. Karena pemberi kerja yang baik banyak sih, cuman yang nakal juga banyak gitu. Nah, tugasnya pemerintah lah untuk memastikan bahwa semuanya tetap bisa melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi kerja. Gitu. Oke. Kalau gitu thank you so much Mbak Nabila ya buat informasinya. Kali ini jadi kayak nih ya pekerja ya hati-hati itu kadang-kadang banyak perusahaan nakal, kontrak dibaca, kontrak tuh kayak penting banget ya Mbak ya. Kadang cuma asal sign aja gitu. Alright, kita ketemu lagi di episode Suara Akademia berikutnya. Buat Sobat TCID, kalau pengen baca tulisan Mbak Nabila ataupun akademisi yang lain, bisa cek di conversation.com/id. That's our website. Or don't forget to follow our social media @conversationidn. Itu ada di Twitter, TikTok, dan juga Instagram. Kita ketemu lagi on the next episode. Thank you so much. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.